Gua bukan tipe orang yang menganggap bahwa games itu adalah hal yang negatif gitu. Justru menurut pendapat gua, games kalau bisa kita yang menjadi tuan untuk games, artinya kita yang mengendalikan waktu kita bermain gitu ya, dan juga bagaimana cara kita bermain. Jangan sampai kita merusak mata, jangan sampai juga mengganggu yang namanya hubungan pertemanan kita. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Nah baik teman-teman, kali ini gue akan coba ngebahas tentang yang namanya tugas. Tapi kita berbicara bagaimana mengakali yang namanya kejenuhan dalam mengerjakan tugas ya. Kuliah sudah identik dengan yang namanya banyak tugas. Nah, yang pastinya banyak tugas, otomatis secara manusiawi akan ada keboringan nih, ya. Bosan mahasiswa dengan yang namanya banyak tugas. Bahkan kadang ada yang sampai stres gitu ya. Ada yang bahkan sampai sakit. Makanya tipes kata orang tuh adalah penyakit langganan untuk buat mahasiswa. Tapi mudah-mudahan untuk teman-teman yang sudah menonton jauh-jauh dari yang namanya penyakit tersebut gitu ya. Nah, terutama kalau gua berada di kelas yang namanya kelas pekerja, ada begitu banyak mahasiswa yang pada saat malam hari itu request bagaimana, ayo Pak kalau bisa yang namanya satu semester ke depan jangan terlalu banyak yang namanya tugas gitu ya, karena mereka sudah kerja sambil kuliah. Nah, ini menjadi sebuah masukan yang baik buat gua sebagai dosen, karena bagaimanapun juga gue butuh yang namanya mahasiswa terbuka. Dengan dia terbuka, gue bisa menyesuaikan bagaimana supaya materi, ilmu, atau pengalaman apapun yang gue ingin bagikan akan mudah menyerap buat mereka tanpa harus membuat mereka semakin capek, semakin letih ya. Semoga saja ke depan pendidikan kita menjadi lebih baik. Namun teman-teman, sebelum membahas hal ini, ada baiknya teman-teman untuk berinvestasi terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean dari channel kita. Seperti apa pembahasannya teman-teman? Check it out! Nah teman-teman, ketika teman-teman memang sedang dalam mengerjakan tugas gitu ya, dan teman-teman merasa sangat-sangat ngantuk gitu ya, sangat-sangat capek gitu, dan teman-teman sadar bahwa ini kalau nggak diselesaikan satu tugas ini, sementara tugas yang lain sedang menunggu nih, akan banyak lagi nih. Jadi gue nggak mau semakin terlalu banyak menumpuk pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas gue. Saran dari gue yang pertama, teman-teman, ayo kamu harus mengerti yang namanya kerja tubuh kita, kerja pikiran kita. Tidak ada masalah buat kamu harus berhenti sejenak ya. Istirahatlah sejenak. Jadi jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu diporsir ya. Ini tubuh kita, pikiran kita bukan mesin ya. Mesin saja walaupun seperti itu, dia juga butuh istirahat tuh. Karena kalau terlalu panas bisa meledak, bisa menghancurkan si mesinnya. Apalagi kita. Jadi teman-teman, jangan pernah paksakan diri kamu ya, apalagi teman-teman yang sedang skripsi tuh. Gue ngerti sekali bagaimana susahnya, bagaimana gimana ya, jengkelnya teman-teman pada saat mengerjakan skripsi gitu. Namun sekali lagi, ketika memang kamu capek, istirahatlah. Nggak ada salahnya teman-teman rebahan ya, rebahan setengah jam. Gue pikir cukup. Kalau memang 1 jam cukup dan kamu komitmen memang untuk menyelesaikannya, bayar 1 jamnya, nggak masalah. Intinya adalah bagaimana kita akan melihat ketersediaan waktunya kita gitu loh ya. Jadi 1 sampai 2 jam silakan ya, teman-teman yang menyesuaikan dengan waktu, karena teman-teman yang mengerti waktu teman-teman supaya bisa selesai dan pekerjaan lain tidak terganggu. Nah berikutnya juga teman-teman, kalau memang harus istirahat sejenak, mandilah ya. Jadi mandi dengan air hangat ya, manjakan diri kita. Jadi usahakan kita tanpa relax gitu ya sebelum memulai pekerjaan atau tugas kita lagi. Jadi istirahat dengan cara mandi, atau mungkin teman-teman mau ke warung dulu ya. Kalau ini ya kadang teman-teman mahasiswa sering sekali, Pak SBT gitu ya, sebatang gitu ya, merokok dulu gitu ya. Gue sering mempersilahkan mereka, silakan, oke, tapi langsung balik gitu. Jadi ketika memang kamu harus ngerasa bahwa gue butuh mandi, lakukan. Ketika memang teman-teman berpikir gue harus pergi ke warung dulu nih supaya dapatin ide gitu ya, sambil merokok, sambil ngopi sebentar, lakukan itu. Namun sekali lagi, yang paling penting adalah komitmen diri bahwa setelah itu gue harus balik lagi, lebih semangat lagi ya, lebih smart lagi, lebih cerdas untuk menyelesaikan yang namanya tugas-tugas kampus gue.
Oke, jangan juga sampai di warung ketemu sama teman-teman ngajak, ayo main futsal yuk, ayo ke mall yuk, ayo karaokean yuk, kamu terpaksa harus ikut. Jadi itu sebuah karakter yang berbahaya, karena dalam karir ke depan, dalam berwirausaha ke depan, kalau kamu nggak punya prinsip dan gampang diombang-ambingkan sama ajakan teman, ini akan membahayakan buat kamunya. Nah, berikutnya teman-teman, yang kedua pastinya secara manusiawi kita butuh namanya pengalihan fokus gitu ya. Jadi ketika kita dihadapkan sama sebuah pekerjaan, yaitu mengerjakan tugas secara terus-menerus, kita kadang mentok gitu ya. Bahkan wah, kita stuck dan tidak terpikir lagi untuk menyelesaikan. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Sebelum kamu merasa butuh untuk tidak mengerjakannya, teman-teman butuh selingan. Carilah selingan. Apapun yang menjadi kesenangan teman-teman, lakukan itu. Kalau kayak gue misalnya, pada saat gue sudah stuck, gue misalnya butuh yang namanya memutar video, yaitu video-video yang sifatnya gue senangin. Pada saat gue lagi tidak ngerjain tugas, gue senang gitu ya. Contohnya ya memutar YouTube, gue pingin dengar podcast orang gitu ya, pingin dengar tutorial orang, ya udah lakukan hal itu ya. Jadi kamu harus cari selingan bagaimana supaya fokus kamu itu teralihkan terlebih dahulu. Dengan cara seperti itu biasanya muncul tuh ide-ide kreatif gitu ya, muncul ide-ide kreatif yang membuat kamu menjadi lebih mudah lagi menyelesaikannya. Jadi tidak berpikir di satu cara saja, tapi setelah kamu dapat selingan, oh ternyata ada cara-cara lain. Ini adalah cara-cara orang kreatif menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas mereka. Nah, atau justru teman-teman memang pingin mau nonton film terlebih dahulu gitu ya. Ya gue pernah juga ngalamin, gue ngerjain tugas, gue paksakan untuk bisa selesai. Namun ternyata dalam mengerjakan tugas tersebut, ya di otak gue, di pikiran gue hanya berpikir, waduh gue udah download nih, gue udah dapetin videonya nih, ada di laptop gue pingin banget tahu gimana sih cerita film ini. Jadi daripada itu terus membayangin, terus menghantui teman-teman, mendingan kalau menurut pendapat gue, mendingan nonton dulu ya, nonton dulu di YouTube atau nonton di kamu punya laptop gitu ya. Silakan habiskan waktu kamu ya, cari selingan. Kita benar-benar nggak tahu, ternyata ada banyak ide-ide yang disediakan film tersebut sehingga membuat kamu lebih cepat lagi menyelesaikan yang namanya tugas tadi ya. Nah, berbicara tugas juga, bisa juga kamu harus bermain game. Jadi gua bukan tipe orang yang menganggap bahwa games itu adalah hal yang negatif gitu. Justru menurut pendapat gua, games kalau bisa kita yang menjadi tuan untuk games, artinya kita yang mengendalikan waktu kita bermain gitu ya, dan juga bagaimana cara kita bermain. Jangan sampai kita merusak mata, jangan sampai juga mengganggu yang namanya hubungan pertemanan kita. Jadi secara sosial kita jadi jauh dari teman-teman kita, no. Jadi kita yang menjadi tuan yang mengatur bagaimana kita bermain games, itu akan lebih baik. Habiskan waktu kamu dengan bermain games, tidak ada masalah. Jadi menurut pendapat gua, ayo teman-teman, jangan terlalu menganggap satu hal itu harus butuh selesai dengan cara pemikiran kamu, tapi kalau bisa coba cari cara-cara lain. Ada begitu banyak disediakan Tuhan untuk kita menjalani hidup, termasuk menyelesaikan tugas. Namun terkadang kita terlalu fokus dengan kebiasaan kita, yaitu satu cara mengerjakan yang namanya tugas. Nah, yang terakhir, kadang memang ada pekerjaan yang sudah sangat-sangat menumpuk ya. Terlebih lagi kalau misalnya kita bicara tugas itu mata kuliah yang tidak kita senangin ya, mata kuliah yang memang benar-benar headache gitu, membuat kita sakit kepala gitu ya. Jadi teman-teman, menurut pendapat gua ya, kita butuh semacam memanjakan diri kita terlebih dahulu untuk menyelesaikan ini. Jadi jangan ragu juga untuk teman-teman harus namanya memanjakan diri dan bersantai-santai dulu terlebih dahulu. Tidak ada salahnya. Jadi untuk membangkitkan kita punya antusias dalam menyelesaikan tugas-tugas kita bisa saja semacam tiduran di teras rumah kita atau di kos-kosan kita gitu ya. Ya, bahkan tidak hanya berbalas-malasan di teras rumah saja atau teras kos-kosan saja. Menurut pendapat gue, kalau memang ada di pantai dekat dan bisa kamu jangkau, ya udah santaikan diri dulu di pantai gitu ya. Dan ya, terkadang kita harus merenggangkan otot-otot pikiran kita supaya kita bisa lagi masuk kepada tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Ini penting teman-teman. Nah, yang penting juga tidak harus mahal juga.
Jadi kita juga bisa memanjakan diri kita untuk mengalihkan fokus kita pada saat ngerjain tugas dengan cara kita makan atau minum, ya, membuat sendiri, ya, ya memang menjadi minuman kesenangan kita. Kita bisa buat sendiri minuman itu sendiri. Yang penting bagaimana kita tampil rileks saja, ya. Masak makanan-makanan yang menurut kita santai. Anak-anak kok biasanya Indomie dulu. Ya udah, kalau memang Indomie menurut kamu ya membantu kamu untuk rileks, kenapa enggak, lakukan saja. Apa saja teman-teman, intinya nggak harus mahal, kamu bisa melakukannya sendiri tanpa harus membeli, tanpa harus membuat orang lain, ya, harus bekerja untuk kamunya. Jadi lakukan saja itu semua. Semoga saja itu semua bisa membekali kamu dan pada akhirnya mendapatkan ide-ide baru, kamu muncul kembali kepada tugas kamu dengan antusias yang lebih lagi, punya semangat yang lebih lagi, ya. Sekali lagi, kerja otak kita, otak itu tidak boleh dipaksa dalam satu waktu diporsir. Dia juga butuh yang namanya istirahat, ya. Otak juga butuh yang namanya semacam pengalihan fokus, ya. Terlebih lagi otak juga perlu dimanjakan supaya otak itu juga ototnya tidak tegang dan tampil rileks saja. Terkadang dengan otak itu rileks, dengan otak itu santai, maka dengan cara seperti itu ide-ide berdatangan, ya. Dengan cara seperti itu kamu menjadi lebih mengerti tentang tugas kamu lebih baik lagi. Dan pada akhirnya kamu pun bisa menyelesaikan tugas kamu. Bahkan tidak hanya satu tugas, 2, 3 tugas. Karena kamu tahu bagaimana cara kerja otak dan bagaimana memaksimalkan otak kamu di saat memang kamu diteror sama yang namanya deadline. Ya teman-teman, itu saja pembahasan kita saat ini teman-teman, perihal bagaimana mengalihkan yang namanya tugas supaya bisa kita dapat kegiatan baru, yang bisa dari kegiatan tersebut kita dapatkan sebuah trik-trik atau sebuah ide-ide yang lebih efektif lagi dalam menyelesaikan tugas kita. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk subrek. Jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komennya. Thank you very big and God bless you all. Out.